Hi everyone, welcome back to English lesson. And in this occasion, you're going to study about what time is it. Jadi pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang what time is it atau masih belajar tentang waktu dan kegiatan. So, are you ready for study now? Okay, let's start it. In this occasion, the objective of the lesson, jadi pada kesempatan kali ini, tujuan dari pembelajarannya adalah telling about time, mengatakan tentang waktu, telling daily activities, mengatakan tentang kegiatan sehari-hari, expression to us about time, dan ungkapan untuk menanyakan tentang waktu. Okay, now let's start with telling time. Kita mulai dengan mengatakan waktu. Dalam membaca waktu, itu ada 3. Yang pertama, jika jamnya itu tepat, berarti kita menggunakan a clock. Dan ini ditunjukkan dengan jarum panjang berada di angka 12. Kemudian yang kedua, yaitu waktunya menunjukkan lebih. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past. Past ini digunakan untuk menit 1 sampai 30. Kemudian yang ketiga, yaitu jika waktunya itu menunjukkan kurang. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan to. To di sini digunakan untuk menit 31 sampai dengan 59. Dan perlu kalian ketahui, to di sini cara penggunaannya yaitu dengan menghitungnya dari angka 12 dengan turun ke kiri. Seperti contohnya di sini ada 5 to, jika jarum panjangnya menunjukkan di angka 11, berarti 5 to kurang 5 menit. Atau jika jarum panjangnya itu berada di angka 10, berarti 10 to kurang 10 menit. Oke, untuk menit, khusus untuk 15 menit, kita menyebutnya dengan a quarter. Dan sedangkan jika 30 menit, kita menyebutnya dengan a half. Oke, sedangkan untuk menit selain 15 dan 30, kita akan menggunakan angka biasa. Ya. Sebagai contoh, jika jarum panjangnya berada di angka 3, berarti a quarter past, atau lebih 15 menit. Jika jarum panjangnya berada di angka 6, berarti a half past, atau lebih 30 menit. Dan jika jarum panjangnya berada di angka 9, itu berarti a quarter to, atau kurang 15 menit. Kenapa? Karena menitnya lebih sudah dari 30, jadi kita menggunakan kata to. Ya. Dan seperti yang disampaikan tadi, untuk menit selain 15 dan 30, itu menggunakan angka biasa. Oke, now look at the picture. Silakan lihat gambarnya lagi. Jika jarum panjang berada di angka 1, berarti 5 past, atau lebih 5 menit. Jika jarum panjangnya berada di angka 2, berarti 10 past, lebih 10 menit. Jika jarum panjangnya berada di angka 4, itu berarti 20 past, atau lebih 20 menit. Dan jika jarum panjangnya di angka 5, itu berarti 25 past. Ya, karena di sini masih rentan antara menit 1 sampai 30, kita menggunakan past. Dan jika jarum panjangnya itu berada di angka 7, berarti 25 to, atau kurang 25 menit. Dan jika menitnya itu berada di angka 8, berarti 22 kurang 20 menit. Jika menitnya berada di jarum panjangnya berada di angka 10, itu berarti 10
1 kurang 10 menit. Dan jika jarum panjangnya berada di angka 11, itu berarti 5 to atau kurang 5 menit. Okay, now I give you example. Untuk contoh yang pertama adalah waktunya tepat. Look at the picture. It's 5 o'clock. Itu adalah jam 5. Oke, contoh yang berikutnya yaitu a quarter past atau lebih 15 menit. It's a quarter past 5. Itu jam 5 lebih 15 menit. Oke, untuk yang berikutnya, a half past atau lebih dari 30 menit. For example, it's a half past 10. Itu jam 10 lebih 30 menit. Okay, next, a quarter to atau kurang 15 menit. Look at the picture. It's a quarter to 1. Itu jam 1 kurang 15 menit. Kenapa di situ jamnya menggunakan 1 bukan 12? Karena jarum pendeknya itu menuju ke angka 1. Ya. Jadi di sini jarum pendeknya menuju ke angka 1. Jadi yang kita sebutkan adalah a quarter to 1, bukan a quarter to 12 ya, tetapi adalah a quarter to 1. Jam 1 kurang 15 menit. Oke, next. Past atau lebih seperti tadi sudah disampaikan untuk menit 1 sampai 30. Look at the picture. It's 20 past 11. Di sini menunjukkan jam 11 lebih 20 menit. Jam 11 lebih 20 menit. Kenapa ini menitnya 20? Karena berada di angka 4, di mana setiap pergantian satu angka di sini itu mempunyai waktu 5 menit ya. Jadi menit antara dari angka 12 sampai dengan angka 4 itu adalah 20, 20. Kemudian karena berada di sebelah kanan, kita menggunakan pas, lebih ya. Dan untuk jamnya jarum pendeknya itu mendekati angka 11. Berarti 11. So, it's 20 past 11. Okay, next. 2 atau kurang. Now look at the picture. It's 5 to 6. Kenapa itu bisa dikatakan it's 5 to 6? Untuk menitnya, karena berada di angka 11. Ya, jika kita hitung dari angka 12 turun ke kiri, itu akan mendapatkan 5. Ya, it's 5. Oke, kemudian dan jarum panjangnya berada di sebelah kiri, kita menggunakan to, yang berarti kurang. Kemudian untuk jamnya, karena di sini menunjukkan mendekati hampir ke angka 6, berarti untuk jamnya itu adalah 6. It's 5 to 6. Itu jam 6 kurang 5. Okay, now let's continue with activity. Okay, there are some our activities. Wake up, bangun tidur, brush teeth, menggosok gigi, take a bath, mandi, have breakfast, makan pagi, go to school, pergi ke sekolah, study, belajar, have lunch, makan siang, take a nap,
tidur siang, play football, bermain sepak bola, have dinner, makan malam, read books, membaca buku, go to bed, pergi tidur. And now, let's use the activity with the time. But before that, we will continue with useful expression. The useful expression and then the expression to ask about time. Jadi ungkapan yang kita gunakan untuk menanyakan tentang waktu yaitu what time do you? What time do you? Titik-titik di sini ini kita isi dengan kegiatannya. Dan ungkapan ini bisa kita jawab atau kita respon dengan I bla 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 at bla bla bla. Untuk titik-titik yang pertama, I bla 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 ini diisi dengan kegiatannya. At bla 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 dan titik-titik kedua di sini diisi dengan waktunya. Okay, for example, what time do you have breakfast? I have breakfast at 6 o'clock. Okay, now let's continue with the examples. The first example show that 5 o'clock. So, I wake up at 5 o'clock. I wake up at 5 o'clock. Saya bangun jam 5. And the second example, look at the activity and the time. So, I will say I have breakfast at 5:45. I have breakfast at 5:45. Saya makan pagi pukul 6 kurang 15 menit. Okay, now next example. Look at the first picture and the dialogue between Dion and Ronnie. Dion asks, "What time do you go to school?" What time do you go to school? And then Ronnie answers, I go to school at 8 o'clock. I go to school at 8 o'clock. And then next example, and then the dialogue between Obi and Duffy. Obi asks, what time do you study English? What time do you study English? And then Duffy answers, I study English at 9 o'clock. I study English at 9 o'clock. Saya belajar bahasa Inggris pada pukul 9. Okay, that's all the explanation about time and activity. I hope you understand. And thank you for listening. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.